Tiga sahabat bernama Raka, Dimas, dan Tio memulai petualangan pendakian mereka dengan penuh semangat. Jalur yang mereka pilih bukan jalur utama, melainkan jalur alternatif yang jarang dilewati pendaki lain. Namun, petualangan yang seharusnya menyenangkan itu berubah menjadi mimpi buruk saat mereka menemukan kerangka manusia yang tersembunyi di dalam hutan lebat. Sejak saat itu, suasana pendakian berubah drastis. Angin berbisik aneh, bayangan gelap mengintai, dan bisikan tanpa suara mulai mengganggu ketenangan mereka. Apakah kerangka itu hanya sisa masa lalu? Ataukah membawa kutukan yang mengancam nyawa mereka? Perjalanan yang awalnya penuh tawa kini menjadi pertarungan antara hidup dan mati. Siapakah yang akan bertahan sampai akhir? Saksikan perjalanan mengerikan mereka di tengah hutan misterius yang menolak untuk dilupakan. Matahari baru saja mulai meninggi ketika tiga sahabat itu mengangkut ransel penuh perlengkapan pendakian. Raka, Dimas, dan Tio bertiga sudah mengenal satu sama lain sejak lama, dan hari itu adalah hari yang mereka tunggu-tunggu. Gunung Lawang menjadi tujuan mereka, sebuah gunung yang dikenal memiliki pemandangan indah dan jalur pendakian yang menantang. Gak sabar rasanya sampai puncak, ngopi sambil lihat sunrise dari atas, kata Dimas sambil mengencangkan tali sepatu botnya. Suaranya penuh semangat. Raka mengangguk, wajahnya cerah. Iya, jalur kali ini juga jarang dilewati pendaki, biar beda dari biasanya. Tio, yang paling pendiam dari mereka bertiga, tersenyum tipis. Ia memeriksa kembali perlengkapan di ranselnya, memastikan semuanya lengkap: tenda, makanan, alat navigasi, senter, dan peralatan keamanan. Mereka melangkah masuk ke jalur pendakian, menyusuri jalan setapak yang dikelilingi hutan rimbun. Pepohonan tinggi menjulang, dedaunan bergoyang tertiup angin sepa-sepa, menciptakan irama alam yang damai. Suara burung dan kicauan hewan kecil mengiringi langkah mereka. Awalnya, suasana terasa menyenangkan. Mereka bercanda dan berbagi cerita, sesekali berhenti untuk mengambil foto pemandangan. Namun, semakin mereka masuk ke dalam hutan, suara alam mulai berubah. Kicauan burung berkurang, berganti menjadi kesunyian yang aneh. Bahkan langkah kaki mereka terasa lebih berat di bawah kanopi pohon yang rapat. Kenapa kok jadi sepi banget ya? Biasanya di jalur ini masih kedengeran suara orang lain, kata Raka sambil menoleh ke belakang. Dimas mengecek peta di tangannya, mungkin karena jalur ini alternatif, jarang dilewati. Tio menatap ke sekeliling dengan raut wajah serius. Kalau jalur ini jarang dilewati, berarti kita harus ekstra hati-hati. Mereka melanjutkan perjalanan, menapaki akar-akar pohon yang mencuat dan batu-batu licin. Matahari semakin condong ke barat, tapi sinarnya sulit menembus dedaunan yang rapat. Tiba-tiba, Tio berhenti. Kalian lihat itu, katanya sambil menunjuk ke bawah sebuah semak kecil di tepi jalur. Raka dan Dimas mendekat, penasaran. Di sana, tersembunyi di balik daun-daun kering, tampak potongan tulang yang kusam dan rapuh. Kerangka manusia, sebagian besar tulang belulangnya sudah berserakan. Raka mengerutkan dahi. Ini, serius? Kok bisa ada kerangka di sini? Dimas memegang salah satu tulang dengan tangan gemetar. Ini tulang manusia. Udah lama banget kayaknya. Tio menarik napas panjang, merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Kita harus lapor ke petugas atau pihak berwajib. Tapi, gimana caranya kalau kita masih di tengah hutan? Raka melihat sekeliling, rasa penasaran dan sedikit takut mulai bercampur. Kita foto dulu semua ini, nanti kita teruskan perjalanan. Tapi hati-hati ya. Malam mulai turun saat mereka mencari tempat untuk mendirikan tenda. Suasana yang awalnya cerah berubah menjadi kelam dan dingin. Angin berhembus dengan suara aneh, seperti bisikan yang sulit dimengerti. Bayangan pohon bergerak-gerak seolah mengintai dari kejauhan. Malam itu, ketiga sahabat itu terjaga, mendengar suara-suara samar yang tidak bisa dijelaskan. Di tengah gelap, mereka merasa bukan hanya hutan yang menemani,
tapi sesuatu yang lain, sesuatu yang ingin mengingatkan mereka akan rahasia mengerikan yang tersembunyi di gunung itu. Pagi hari setelah tidur seadanya di tenda kecil yang mereka dirikan di pinggir jalur, ketiga sahabat itu terbangun dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Matahari pagi menyusup lewat celah-celah daun, menerangi tanah yang masih basah oleh embun. Namun, udara terasa berbeda hari ini, lebih dingin, lebih sunyi. Bahkan suara burung yang biasanya riang, tak kunjung terdengar. Raka yang paling dulu bangun, menatap sekeliling. "Kalian juga ngerasa aneh gak sih?" tanyanya pelan, seperti takut suaranya pecah dan memecahkan kesunyian. Dimas mengangguk. "Iya, aku gak dengar suara apa-apa selain hembusan angin." Tio yang masih merapikan perlengkapan di dalam tenda, menatap mereka dengan raut serius. "Jalur ini benar-benar berbeda dari yang biasa kita lewati. Sunyinya seperti ada yang mengawasi kita." Raka mengeluarkan peta dan kompas, mencoba memastikan posisi mereka. Jalur alternatif yang mereka pilih memang kurang populer, tapi seharusnya tidak sepi seperti ini. Tidak ada tanda-tanda jejak pendaki lain selama beberapa jam terakhir. Mereka melanjutkan perjalanan, meninggalkan tenda yang sudah dibongkar. Namun, semakin dalam mereka melangkah, suasana menjadi semakin mencekam. Daun-daun berguguran tanpa suara, dan pepohonan tinggi seperti menjulang menutup langit, membuat cahaya matahari terserap rapat. Setiap langkah mereka terasa berat, seolah tanah dan akar menahan gerak kaki. Dimas tiba-tiba berhenti. "Dengar, kalian juga dengar itu kan?" Suaranya gemetar. Raka yang sudah terbiasa waspada langsung menengok ke arah suara. Dari balik pepohonan, terdengar suara gemerisik, seperti ranting patah dan daun diremas. Namun saat mereka melirik, tak ada apa-apa selain kegelapan dan bayangan pohon. "Jangan-jangan ada hewan liar di sekitar?" tanya Tio berusaha tenang. Tapi suara itu bukan suara hewan. Lebih halus, hampir seperti bisikan, tapi tanpa kata yang jelas. Mereka berusaha mengabaikannya, terus berjalan. Namun, udara yang tadinya sejuk mulai terasa pengap dan dingin yang menusuk kulit. Tiba-tiba Raka merasa ada sesuatu yang menempel di bahunya. Ia cepat menoleh, tapi hanya ada udara kosong dan bayang-bayang pohon. "Guys, kalian merasa kayak diikuti gak?" Suara Raka hampir berbisik. Dimas dan Tio saling berpandangan, dan Tio mengangguk perlahan. "Aku juga merasa, tapi kita gak boleh panik. Fokus ke jalan." Mereka melanjutkan perjalanan dengan langkah yang lebih cepat. Hutan seolah berubah menjadi labirin gelap yang tak berujung. Pepohonan yang dulu ramah kini tampak mengancam, dengan akar-akar menjulur seperti tangan-tangan raksasa yang siap menangkap. Di tengah jalur, mereka tiba di sebuah batu besar yang sudah berlumut tebal. Dimas berhenti dan membungkuk, mengambil sebuah daun yang terlihat aneh. Daunnya hitam dan kering. "Kok bisa di tengah musim hujan begini?" Tio mendekat, memperhatikan sekeliling. "Aku rasa ini bukan tempat biasa. Ada sesuatu yang salah di sini." Raka merasakan bulu kuduknya merinding. Dari balik semak-semak, sebuah bayangan bergerak cepat. Ia menoleh, tapi hanya menemukan kegelapan. "Aku yakin kita tidak sendirian." Waktu semakin siang, tapi langit tampak mendung. Kabut tipis mulai turun, menyelimuti jalur pendakian. Suasana menjadi semakin suram dan membingungkan. Mereka saling menguatkan diri, tapi ketakutan sudah menggerogoti pikiran. Saat istirahat sebentar di sebuah batu, Tio tiba-tiba berkata dengan suara pelan, "Aku merasakan ada sesuatu yang ingin kita temukan. Sesuatu yang tersembunyi di hutan ini." Raka menatap sahabatnya dengan tajam. "Apa maksudmu?" Tio menghela napas dalam-dalam. "Aku gak tahu, tapi jangan-jangan penemuan kerangka kemarin bukan kebetulan." Dimas yang sejak tadi diam, tiba-tiba menambahkan, "Kalau memang begitu, kita harus siap apapun yang terjadi. Jangan sampai kita jadi bagian dari cerita gelap yang tersembunyi di sini."
Mereka bertiga saling berpandangan. Rasa penasaran dan ketakutan kini bercampur menjadi satu. Hutan yang dulu mereka anggap tempat petualangan indah kini berubah menjadi labirin misteri yang penuh rahasia gelap. Mereka melanjutkan perjalanan dengan langkah yang berat dan hati yang waspada. Di antara pepohonan yang rapat dan bayangan yang menari, mereka tahu satu hal, petualangan ini belum berakhir. Malah, baru saja dimulai. Langkah kaki mereka semakin pelan saat memasuki kawasan hutan yang semakin rapat. Semak-semak berduri mulai menjalar menutupi jalur, dan cahaya matahari yang sempat menyusup kini lenyap, tergantikan oleh kegelapan yang pekat. Udara pun berubah semakin dingin, menusuk hingga ke tulang. Suara hembusan angin terdengar seperti bisikan lirih yang bergaung di antara pepohonan. Raka yang berada paling depan berhenti mendadak, memandang ke sebuah area kecil di tepi jalur yang terlihat tak biasa. "Kalian lihat itu?" Suaranya hampir berbisik. Dimas dan Tio menyusul dan mendekat. Di balik rimbunan daun yang mulai membusuk, terlihat serpihan tulang berwarna kekuningan yang berserakan di atas tanah lembab. Tulang-tulang itu tampak rapuh, sebagian masih menyatu, tapi sebagian lain sudah terpisah dan tersebar. "Ini kerangka manusia," kata Dimas dengan suara berat. Tio menelan ludah, tubuhnya gemetar. "Berarti ada orang yang meninggal di sini," ujarnya pelan, wajahnya berubah pucat. Raka turun ke tanah dan dengan hati-hati menyentuh sebuah tulang lengan yang sudah kering. Sensasi dingin menyergap tangannya, seperti menyentuh sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia ini. "Mungkin ini korban kecelakaan atau tersesat," pikir Raka sambil mengamati sekeliling. Namun, ada sesuatu yang ganjil. Tidak ada barang bawaan, pakaian, atau tanda-tanda yang menunjukkan ada pendaki lain di sini. Dimas mengambil ponsel dan mulai memotret kerangka tersebut dari berbagai sudut. "Kita harus laporkan ini kalau nanti sudah keluar hutan," katanya tegas. Namun, ketiganya tahu bahwa sampai mereka menemukan sinyal, tak akan ada yang bisa dihubungi. Sementara mereka masih sibuk dengan penemuan itu, suara langkah kaki kecil terdengar jauh di belakang, membuat ketiganya spontan menoleh. Tapi yang terlihat hanya hutan yang sunyi dan gelap. Tio menunduk, melihat tanah di sekitar kerangka. Ada bekas-bekas kaki kecil, seperti jejak manusia tapi ukuran yang sangat kecil, seperti anak-anak atau bahkan makhluk yang lebih kecil. "Kalian lihat ini," katanya dengan suara gemetar. Raka dan Dimas mendekat. Jejak itu memang aneh, mengarah keluar dari area kerangka dan hilang di balik semak-semak yang rapat. "Apa ini tanda bahwa seseorang pernah datang ke sini sebelum kita?" tanya Raka, raut wajahnya semakin serius. Mereka berdiskusi singkat. Karena matahari mulai condong ke barat, mereka memutuskan untuk segera melanjutkan perjalanan dan meninggalkan area itu. Namun, rasa penasaran terus menggantung di kepala mereka. "Entah kenapa, aku merasa seperti kita diawasi," bisik Dimas, matanya terus memeriksa kegelapan sekitar. Mereka berusaha mengabaikan perasaan itu, tapi semakin mereka melangkah, bayangan-bayangan gelap seolah bergerak mengikuti dari kejauhan. Tiba-tiba, Tio terhenti dan menunjuk ke arah sebuah pohon tua yang besar. Akarnya menjulur ke tanah seperti cakar. "Lihat itu," katanya panik. Di pangkal pohon, tergeletak sebuah benda yang setengah terkubur tanah. Raka berjongkok dan mengangkat benda itu, sebuah gelang dari besi berkarat dengan ukiran yang tak jelas. "Ini bukan gelang biasa," kata Raka. "Sepertinya benda ini punya arti khusus." Mereka saling bertukar pandang, perasaan tegang makin merambat. Apakah gelang itu milik orang yang kerangkanya mereka temukan? Atau sesuatu yang lebih menyeramkan? Tiba-tiba, dari arah belakang, terdengar suara ranting patah. Ketiganya berbalik cepat, tapi hanya gelap yang menyambut. Angin dingin berhembus deras, membuat bulu kuduk mereka berdiri. "Sudah saatnya kita terus berjalan dan tidak berhenti lama," kata Tio dengan nada serius. Mereka bergegas meninggalkan tempat itu. Langkah kaki semakin cepat meskipun rasa takut merayap di setiap sudut hati. Namun, yang tidak mereka tahu,
Bayangan hitam panjang dari balik pepohonan mengamati setiap gerak-gerik mereka dengan mata yang berkilat merah, penuh dendam dan kesedihan. Rahasia gelap gunung itu belum terungkap, dan malam yang menanti akan membawa mereka ke teror yang lebih dalam. Setelah meninggalkan area kerangka dengan perasaan campur aduk antara takut dan penasaran, Raka, Dimas, dan Tio berusaha mempercepat langkah mereka. Langit yang tadinya cerah perlahan mulai berubah. Awan kelabu tebal bergerak cepat menutupi sinar matahari, seolah menelan cahaya dan hangat yang biasa mereka nikmati di pagi hari. Udara menjadi dingin, jauh lebih dingin dari sebelumnya. "Wah, kok mendung cepat banget ya? Biasanya nggak gini," ujar Dimas sambil melihat ke atas, matanya sedikit khawatir. Raka mengangguk sambil menatap peta yang sudah mulai basah oleh embun. "Kita harus hati-hati. Mendung begini bisa berarti hujan deras atau badai." Tio yang berjalan paling belakang mengencangkan tali ranselnya. "Kalau hujan, jalur ini bisa jadi licin dan berbahaya. Kita harus cari tempat yang aman buat berteduh." Semangat dan tawa yang mereka bawa sejak pagi mulai memudar. Suasana berubah menjadi hening yang menekan. Hanya terdengar suara langkah kaki mereka yang beradu dengan tanah lembab. Semak-semak dan ranting pohon bergoyang perlahan tertiup angin dingin yang tiba-tiba bertiup kencang. Daun-daun rontok berjatuhan seperti hujan kecil. Udara yang tadinya terasa segar kini seolah penuh dengan ketegangan tak kasat mata. Tiba-tiba, angin membawa aroma aneh, seperti campuran tanah basah dan sesuatu yang tak bisa dikenali. Raka berhenti sejenak, mengendus udara. "Kalian juga cium bau aneh ini gak?" Dimas mengangguk cepat. "Iya, bau yang bikin kepala pusing." Tio mengedarkan pandangan dengan gelisah. "Jangan-jangan ada sesuatu yang mengikuti kita." Ketiga sahabat itu saling berpandangan. Kecemasan mulai menguasai hati mereka. Mendung semakin pekat, seakan-akan langit mau runtuh. Cahaya mulai redup. Dalam waktu singkat, gelap menyelimuti seluruh hutan. Mereka sudah hampir kehilangan penglihatan. "Ambil senter," Raka memerintah. Tapi senter cadangan yang mereka bawa, yang biasanya menjadi jaminan keamanan, malah tiba-tiba mati. "Gila, kenapa ini mati? Padahal baterainya masih penuh," keluh Dimas sambil mencoba menekan tombol berulang kali. Kegelapan menyelimuti, membuat jalur yang tadinya mereka kenal terasa asing dan menakutkan. Setiap suara menjadi bergema aneh, seperti terdistorsi. "Tio, kamu bawa korek api? Kita harus bikin api unggun biar nggak gelap terus," ujar Raka. Tio merogoh ranselnya dan mengeluarkan korek api serta beberapa batang kayu kering. Mereka segera mencari tempat yang agak lapang untuk membuat api. Saat mereka sibuk menyalakan api unggun kecil, suara-suara aneh mulai terdengar dari balik pepohonan. Derap langkah kaki yang berat, ranting patah, bisikan samar, dan suara napas yang terengah-engah. Mereka berhenti bergerak dan saling menatap. "Apa itu?" tanya Dimas dengan suara bergetar. Raka mengacungkan tangan agar mereka diam. "Jangan bergerak dulu. Kita dengar baik-baik." Suara itu semakin jelas, seperti seseorang atau sesuatu berjalan di sekitar mereka. Namun, tidak ada cahaya yang terlihat, hanya kegelapan dan bayangan yang bergerak-gerak. Ketegangan semakin memuncak ketika suara itu tiba-tiba berhenti persis di sebelah mereka. Udara di sekitar terasa sangat dingin. Tiba-tiba, api unggun berkedip dan hampir padam. Raka merasakan ada sesuatu yang menempel di kulitnya, sentuhan dingin dan lembut, namun penuh ancaman. "Mundur, mundur!" Raka berteriak. Mereka pun berlari, meninggalkan api yang hampir padam. Dalam kegelapan dan hujan rintik yang mulai turun, ketiganya terjatuh dan saling teriak memanggil satu sama lain. Tio yang tercebur ke dalam genangan air berusaha bangkit dengan susah payah. "Kita harus cari tempat aman. Kalau enggak, kita bisa mati kedinginan di sini." Hujan mulai turun lebih deras, membuat tanah licin dan jalanan semakin sulit dilalui.
Dalam kondisi basah kuyup dan penuh ketakutan, mereka terus berlari mencari tempat berteduh. Sampai akhirnya, mereka menemukan sebuah gua kecil yang tersembunyi di balik semak dan batu besar. Dengan napas tersengal dan tubuh gemetar, mereka berlindung di sana, berharap badai segera berlalu. Namun, ketenangan itu tidak datang. Di dalam gua yang gelap dan lembab, suara-suara aneh masih terdengar. Sesekali terdengar bisikan, tawa kecil yang jauh, dan hentakan kaki yang tidak terlihat. Raka mencoba menyalakan senter sekali lagi, namun tetap tak menyala. Dimas berbisik, "Apa kita benar-benar sendirian di sini?" Tio menggigil, "Aku rasa, bukan, ada sesuatu yang mengawasi kita." Malam itu, di dalam gua kecil yang suram, ketiga sahabat itu merasakan kehadiran sesuatu yang jauh lebih gelap dari kegelapan malam. Sesuatu yang tak terlihat, tapi bisa mereka rasakan membekap udara dan hati mereka dengan ketakutan yang mencekam. Malam yang kelam itu menyelimuti gua kecil tempat Raka, Dimas, dan Tio berlindung. Hujan deras masih mengguyur tanpa henti di luar, menimbulkan suara gemuruh yang menambah kesunyian dan ketegangan. Tubuh mereka basah kuyup, dingin menusuk hingga ke tulang, dan napas mereka membentuk uap tipis di udara yang lembab. Di tengah kegelapan, satu-satunya sumber cahaya adalah senter yang sudah mati dan api unggun kecil yang tersisa dari kayu basah yang susah menyala. Mereka duduk berdekatan, berusaha menghangatkan diri, tapi ketakutan seperti bayangan gelap terus mengintai. Ini gak normal," kata Dimas pelan. Suaranya bergetar. "Suara hujan sama badai tadi, aku rasa itu bukan yang paling menyeramkan." Raka mengangguk, matanya berusaha menyesuaikan dengan gelap. "Aku juga dengar sesuatu, bisikan-bisikan halus di luar gua, seperti suara orang berbicara, tapi gak jelas." Tio menatap ke mulut gua, matanya melebar. "Aku juga lihat bayangan, sosok hitam berdiri di luar, di balik pepohonan. Tapi saat aku coba lihat lebih jelas, bayangan itu menghilang." Hening sejenak, hanya suara hujan dan napas mereka yang terdengar. Namun, tiba-tiba dari sudut gua terdengar suara bisikan lembut, hampir seperti suara perempuan. Bisikan itu begitu halus sampai hampir tak terdengar, tapi membuat bulu kuduk ketiganya berdiri. "Dengar itu!" Tio membisik panik. Mereka saling berpandangan, ketakutan memenuhi mata mereka. Raka mencoba menguatkan diri, "Kita harus tenang. Itu mungkin cuma angin yang membawa suara dari luar." Namun, saat mereka mencoba meyakinkan diri, bisikan itu berubah menjadi kalimat yang samar tapi mengerikan. "Jangan tinggal di sini, jangan ganggu kami, pulanglah." Dimas yang biasanya pemberani, mulai gemetar. Itu bukan suara angin, itu peringatan. Tiba-tiba, sebuah bayangan hitam muncul dari pintu gua. Sosok itu samar, tinggi, dengan mata merah menyala yang menatap langsung ke arah mereka. Ketiganya terpaku, napas membeku di dada. Sosok itu tak bergerak, hanya berdiri diam mengamati. Raka mencoba mengumpulkan keberanian. "Siapa kau? Apa yang kau inginkan dari kami?" Bayangan itu tetap diam. Namun, suara bisikan semakin keras, memenuhi gua, seperti ribuan suara yang berdesir bersamaan. "Pulang, pulang, pulang." Tiba-tiba, suara tawa kecil terdengar, seperti suara anak-anak yang bermain tapi berubah menjadi seram dan menakutkan. Dimas menutup telinganya, ingin lari tapi kakinya terasa berat seperti tertanam di tanah. Tio berbisik panik, "Kita harus keluar dari sini, sebelum dia datang lebih dekat." Raka mengangguk, lalu tiba-tiba bayangan itu menghilang. Namun, rasa takut yang tersisa jauh lebih besar. Mereka bergegas keluar gua, tapi kegelapan pekat membungkus hutan. Suara bisikan dan tawa kecil masih mengikuti langkah mereka, semakin dekat. Langkah kaki mereka bergema di antara pohon-pohon. Namun bayangan itu selalu lebih cepat dan tak terlihat. Tiba-tiba Dimas terjatuh. Kakinya terpeleset akar pohon yang menjulur. "Aduh!" teriaknya.
Saat ia mencoba bangkit, sosok bayangan muncul lagi di belakangnya, kali ini lebih jelas. Matanya merah menyala, dan wajahnya yang tak berbentuk terlihat menyeringai menyeramkan. Raka dan Tio berlari ke arah Dimas, tapi bayangan itu mengangkat tangan dan mengeluarkan suara yang membuat darah mereka membeku. Pergi, pergi dari sini, atau kalian takkan pernah keluar hidup-hidup. Ketiganya panik dan berlari secepat mungkin, berusaha menjauh dari bayangan itu. Namun, hutan yang gelap dan berliku membuat mereka tersesat. Suara bisikan semakin menggema, menutupi suara langkah kaki mereka. Dalam kegelapan, mereka menyadari bahwa mereka tidak hanya dikejar oleh makhluk gaib, tapi juga oleh ketakutan paling dalam yang tak bisa mereka jelaskan. Malam itu menjadi mimpi buruk hidup mereka. Mimpi yang tidak akan pernah terlupakan. Hutan yang gelap dan basah semakin menyesakkan dada Raka, Dimas, dan Tio. Napas mereka terengah-engah, langkah kaki mereka tak menentu di antara akar dan bebatuan licin. Hujan sudah reda, tapi kabut tebal mulai turun menyelimuti segala sesuatu, mengaburkan pandangan mereka. Di tengah keputusasaan itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Raka berhenti tiba-tiba dan meraba tasnya dengan panik. Kalian ingat gak? Aku bawa senter cadangan, tanyanya dengan suara bergetar. Dimas menoleh, raut wajahnya berubah cemas. Aku gak lihat sentermu. Kok? Apa mungkin jatuh waktu kamu terjatuh tadi? Tio ikut memeriksa tas dan peralatan masing-masing. Wajahnya memucat. Aku juga kehilangan beberapa barang penting, termasuk alat komunikasi yang tadi kita bawa. Perasaan cemas dan panik mulai merebak. Tanpa senter cadangan dan alat komunikasi, mereka seperti tertutup kegelapan total dan tak bisa meminta bantuan. Raka mencoba menenangkan diri. Oke, jangan panik dulu. Kita harus tetap tenang dan cari perlengkapan yang hilang. Mungkin kita bisa menemukannya di sekitar sini. Namun, angin dingin bertiup membawa suara-suara aneh, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Suara bisikan samar kembali terdengar, kali ini lebih jelas dan mengerikan. Dilarang pergi, dilarang. Suara itu bergema di antara pohon-pohon. Ketiganya saling berpandangan, ketakutan mulai menguasai. Tio menggenggam erat tangan Dimas dan Raka. Apa yang sedang terjadi pada kita? Aku merasa ini bukan sekadar permainan alam. Mereka berusaha mencari barang-barang yang hilang di area tempat Dimas terjatuh tadi. Namun, gelap dan kabut membuat pencarian sulit dan membingungkan. Raka menyalakan korek api yang tersisa dan mencoba menerangi sekeliling. Sebuah bayangan samar terlihat melintas di kejauhan. Mereka langsung membekukan diri, berusaha tak bersuara. Jangan bergerak, bisik Dimas dengan suara nyaris tak terdengar. Bayangan itu semakin mendekat, namun perlahan menghilang saat angin membawa kabut lebih tebal menutupi. Ini bukan kebetulan, ujar Raka dengan nada tegas. Ada yang sengaja menghilangkan perlengkapan kita. Tio menggigil, kita sedang dijebak, terperangkap. Ketiganya sadar bahwa mereka tidak hanya berhadapan dengan hutan dan cuaca buruk, tapi juga sesuatu yang lebih jahat yang mengendalikan malam itu. Raka berusaha mengingat jalur pendakian yang sudah mereka lalui. Kita harus tetap di jalur dan cari tempat aman. Kita gak bisa terus-terusan di sini. Namun, saat mereka berusaha kembali ke jalur, suara langkah kaki yang berat dan terengah-engah terdengar semakin dekat. Di balik pepohonan, muncul sosok tinggi berwajah gelap, tanpa mata, hanya lubang kosong menghitam. Lari, teriak Dimas. Mereka berlari sekuat tenaga, tapi kabut dan gelap membuat mereka tersandung dan terjatuh. Tio terpisah dari Raka dan Dimas. Suara teriakan putus-putusnya menggema di udara. Raka mencoba mencari Tio, tapi tak terlihat jejaknya. Panik mulai menguasai dirinya. Tio, Tio, panggil Raka dengan suara parau. Dimas menarik Raka menjauh. Kita harus cari jalan keluar dulu. Nanti kita kembali cari Tio. Namun, suara bisikan dan teriakan Tio yang putus-putus masih terdengar.
membekas di telinga mereka. Mereka berlari tanpa arah jelas, merasa seperti masuk ke labirin yang tak berujung. Rasa lelah, dingin, dan ketakutan bercampur menjadi satu. Di tengah kebingungan itu, Raka menemukan sebuah batu besar dengan ukiran aneh. "Lihat ini, ada simbol seperti tanda peringatan." Dimas menatap batu itu, matanya membelalak. Ini bukan tanda biasa. Ini mungkin petunjuk atau peringatan. Raka menyentuh ukiran itu, tiba-tiba hawa dingin menyergap tubuhnya. Suara bisikan berubah menjadi teriakan yang menggema menembus malam. "Kalian telah mengusik rahasia kami, kini bayarannya." Hujan turun kembali, deras dan deras, mengaburkan pandangan mereka. Malam itu, mereka benar-benar terjebak antara hidup dan mati, antara dunia nyata dan bayangan gelap yang memburu. Setelah berlari terbirit-birit, lelah dan basah kuyup, Raka dan Dimas akhirnya menemukan sedikit ruang lapang di tengah kegelapan dan kabut yang pekat. Mereka berhenti sejenak untuk mengatur napas, mencoba mengatasi rasa panik yang mulai menyesakkan dada. Namun, keheningan malam yang mereka cari justru berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih mengerikan. "Kita harus temukan Tio," kata Raka dengan suara berat. "Tapi kita juga harus hati-hati. Ini jelas bukan hutan biasa." Dimas mengangguk pelan. "Aku masih nggak percaya sama apa yang kita alami. Bayangan-bayangan itu, suara-suara itu nyata." Mereka melangkah perlahan, menembus kabut yang semakin tebal, menerobos semak berduri dan akar-akar yang mencengkeram tanah. Suara langkah mereka sendiri terasa asing di antara sunyinya hutan. Setiap detik yang berlalu seperti diisi dengan deru napas yang makin cepat dan jantung yang makin berdetak keras. Saat menembus rimbunan semak, Dimas tiba-tiba berhenti dan menunjuk ke depan. "Raka, lihat!" Di sebuah clearing kecil, berserakan banyak sekali tulang belulang manusia. Kerangka yang berjatuhan dan berserakan seolah menyambut mereka dengan sunyi yang mencekam. Tulang-tulang itu telah menguning, bercampur dengan dedaunan yang membusuk dan tanah yang basah. Raka mendekat dengan hati-hati, menunduk dan menyentuh salah satu tulang rusuk yang sudah rapuh. "Ini lebih banyak dari yang kita temukan sebelumnya," gumamnya. Dimas terlihat sangat takut, tapi rasa penasaran mengalahkan rasa takut itu. "Kenapa di sini banyak banget kerangka? Apa ini kuburan?" Tio tiba-tiba muncul dari balik pepohonan. Tubuhnya lemah dan basah, matanya sembab dan wajahnya pucat. "Aku nggak bisa lari dari bayangan itu, tapi aku berhasil sampai sini," katanya dengan napas tersengal. Ketiganya saling mendekat. Suasana semakin mencekam saat angin dingin berhembus kuat dan daun-daun berguguran tanpa suara. Di antara kerangka, ada beberapa benda misterius, potongan kain yang robek, manik-manik, dan sebuah kalung dari tulang kecil yang tergantung pada ranting pohon. "Ada sesuatu yang gak beres di sini," ujar Tio pelan. Raka melihat sekeliling dan menemukan sebuah batu besar dengan ukiran aneh yang hampir hilang karena lumut dan cuaca. Ia menyentuhnya dengan jari gemetar. Ini bukan sembarang tempat. Ini semacam tempat peringatan atau altar. Tiba-tiba, suara bisikan yang lebih jelas terdengar di sekitar mereka. Bisikan itu berisi nama-nama yang tak bisa mereka pahami, mengalun seperti nyanyian duka yang menyayat hati. Dimas merinding. "Ini suara siapa?" Tio menjawab dengan suara bergetar. "Aku rasa ini suara arwah mereka yang meninggal di sini." Mereka merasa berat, seperti ada energi gelap yang menekan udara di sekitar mereka. Suasana menjadi sangat tidak nyaman. Raka menarik napas panjang dan berkata, "Kita harus keluar dari sini sebelum terjadi sesuatu yang buruk." Namun, saat mereka berbalik untuk pergi, tanah di sekitar mulai bergetar pelan. Suara gemuruh halus terdengar dari dalam tanah, seperti sesuatu sedang bangun dari tidur panjangnya. Dimas melihat ke arah kerangka yang berserakan, dan matanya membelalak. Salah satu kerangka perlahan-lahan bergerak, tulangnya bergeser satu persatu, seperti dirakit oleh tangan gaib. "Tidak mungkin," teriak Dimas dengan panik. Raka menggenggam tangan Tio,
berusaha menenangkan. "Kita harus lari. Sekarang juga." Mereka berlari meninggalkan tempat itu dengan napas tersengal. Detak jantung berpacu seperti gendang perang. Di belakang mereka, suara gemuruh dan langkah-langkah berat mulai terdengar. Semakin lama semakin dekat. Bayangan-bayangan gelap yang sebelumnya hanya mereka lihat samar, kini muncul lebih jelas di sekitar pohon-pohon besar, seolah mengawasi setiap gerakan mereka. Mereka berlari tanpa arah pasti, hanya berharap bisa keluar dari hutan gelap yang penuh misteri itu. Namun, rasa takut terbesar bukanlah kegelapan atau teror di luar sana, melainkan pertanyaan yang menggantung di kepala mereka. Apa sebenarnya rahasia kelam yang tersembunyi di balik tumpukan kerangka ini? Dan mengapa arwah-arwah itu tidak pernah pergi, terus terjebak dalam gelap yang tak berujung? Langkah mereka semakin berat, dan malam semakin pekat. Mereka tahu satu hal pasti, petualangan ini belum berakhir. Malah, baru saja memasuki babak terburuk. Gelapnya hutan malam itu seperti menelan seluruh harapan Raka, Dimas, dan Tio. Napas mereka memburu, langkah kaki tercepat yang bisa mereka lakukan tak mampu mengusir bayang-bayang hitam yang terus mengejar. Kabut tebal yang turun membuat jarak pandang mereka semakin terbatas, sementara suara gemuruh dan langkah berat di belakang semakin mengintimidasi. Raka yang memimpin kelompok tak henti-hentinya menoleh ke belakang, takut bayangan itu semakin mendekat. "Cepat, sini, jangan sampai mereka menangkap kita," serunya. Dimas, yang sudah kelelahan, hampir tersandung akar pohon yang menjulur, namun Raka sigap menangkapnya. "Kuat, Dim, kita harus keluar dari sini." Tio yang terpisah beberapa langkah di belakang, terdengar panik dan berteriak, "Tolong, aku nggak kuat lagi." Namun, sebelum mereka sempat menoleh, suara jeritan panjang dan mengerikan memecah kegelapan, datang dari arah Tio. Raka dan Dimas segera berlari kembali, tapi bayangan hitam dengan mata merah menyala sudah muncul di hadapan mereka. "Tidak!" teriak Raka dengan putus asa saat melihat sosok itu menyerang Tio. Sosok gelap itu meraih Tio, dan dengan tenaga supranaturalnya, melempar Tio ke balik pohon. Tubuh Tio terjatuh dengan keras, namun ia segera bangkit dengan ekspresi ketakutan yang membeku di wajahnya. "Cepat, kita harus pergi," katanya tergagap. Mereka bertiga kembali berlari menyusuri jalur, namun setiap langkah semakin sulit karena tanah licin dan akar yang saling bersarang. Di tengah kegelapan, Raka terpeleset dan hampir jatuh ke jurang kecil yang tersembunyi. Dimas dengan sigap menariknya ke atas, tapi kini mereka tahu bahwa setiap langkah berpotensi menjadi langkah terakhir. "Tahan, kita harus berhenti sebentar," ucap Dimas dengan napas terengah. "Gak bisa, ada sesuatu yang mengikuti kita," jawab Raka dengan nada panik. Tiba-tiba, dari balik pepohonan muncul bayangan-bayangan yang lebih banyak. Bentuknya kabur tapi jelas berwujud makhluk gaib. Mereka bergerak dengan kecepatan mengerikan, mengelilingi ketiga sahabat itu, membatasi jalan keluar. "Kita terjebak," bisik Tio dengan suara nyaris putus asa. Suasana menjadi sunyi, hanya suara napas dan detak jantung yang terdengar. Namun, ketenangan itu sesaat sebelum teror yang lebih mengerikan datang. Bayangan-bayangan itu mulai bersatu membentuk sosok besar, setinggi pohon, dengan wajah yang menyeramkan dan mata merah berapi. Makhluk itu membuka mulutnya, mengeluarkan suara menggeram yang mengguncang tanah. Raka, Dimas, dan Tio menatap ketakutan, tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba, suara dari kejauhan terdengar, suara gemuruh langkah berat yang berbeda. Sebuah sosok muncul dari balik kabut, mengenakan jubah putih dan membawa obor menyala terang. "Saya datang untuk membantu kalian," teriak sosok itu dengan suara lantang dan tegas. Makhluk besar itu berhenti sejenak, menatap ke arah sosok baru tersebut. Setelah itu, dengan suara menggeram, makhluk itu menghilang ke dalam kegelapan. Ketiga sahabat itu terpaku, napas mereka masih tersengal, hati berdebar kencang. Sosok berjubah putih itu mendekat dan menyalakan api unggun yang kuat di tengah mereka. "Kalian beruntung saya lewat di sini,"
"Apa yang kalian lakukan di hutan ini?" tanyanya serius. Raka menjelaskan dengan singkat tentang kerangka manusia yang mereka temukan dan teror yang mereka alami. Sosok itu mengangguk, wajahnya muram. "Tempat ini memang angker. Dulu banyak orang yang hilang dan meninggal di sini. Mereka yang meninggal tak bisa pergi karena..." Sebelum ia melanjutkan, suara bisikan mengerikan kembali terdengar, dan bayangan gelap mulai muncul di sekeliling mereka. Sosok berjubah itu mengangkat tangannya dan berkata dengan suara penuh wibawa, "Mereka harus dihormati dan dikembalikan tenangnya. Tapi malam ini, aku akan menjaga kalian." Ketiga sahabat itu merasa lega sejenak, tapi mereka tahu, malam itu adalah ujian terbesar dalam hidup mereka. Api unggun yang menyala terang di tengah gelapnya hutan itu menjadi satu-satunya pelindung bagi Raka, Dimas, Tio, dan sosok berjubah putih yang tiba-tiba muncul. Suasana yang sebelumnya mencekam berubah menjadi sepi namun syarat dengan ketegangan yang berat. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan daun kering yang terbakar. Sosok berjubah putih itu duduk di dekat api, menatap ketiganya dengan mata yang penuh kedalaman dan keseriusan. "Kalian berani datang ke sini bukan tanpa sebab," ucapnya dengan suara tenang namun penuh wibawa. "Gunung ini menyimpan rahasia kelam yang sudah lama tersembunyi." Raka, yang masih terpana, memberanikan diri bertanya, "Apa sebenarnya yang terjadi di gunung ini? Kenapa banyak orang hilang dan meninggal?" Sosok itu menarik napas dalam-dalam, lalu mulai menceritakan kisah yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Dahulu, gunung ini adalah tempat suci bagi sebuah suku kuno yang memuja roh-roh alam dan leluhur mereka. Mereka menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan alam gaib. Namun, ada satu peristiwa tragis yang mengubah segalanya. Pada suatu malam, terjadi sebuah ritual besar yang salah arah. Seorang pemimpin suku berusaha memanggil roh penjaga gunung untuk meminta kekuatan. Tapi ritual itu gagal dan membuka pintu ke dunia kegelapan. Sosok berjubah mengangkat tangannya, menunjuk ke arah tumpukan kerangka yang mereka lewati tadi. Arwah-arwah yang meninggal di sini bukan sekadar korban biasa. Mereka terperangkap antara dua dunia, tersiksa karena janji yang belum terpenuhi dan dendam yang membara. Dimas menelan ludah, merasa dingin merayap ke seluruh tubuhnya. "Jadi, makhluk yang mengejar kami itu adalah roh-roh yang tersesat." "Ya, mereka tidak bisa pergi karena ikatan kuat dengan tempat ini. Mereka ingin dibebaskan, tapi juga marah dan membalas dendam pada siapa saja yang mengganggu ketenangan mereka." Tio bertanya dengan suara gemetar, "Bagaimana kami bisa keluar dari sini dengan selamat?" Sosok itu mengangkat obornya tinggi-tinggi. "Kalian harus melakukan ritual pembersihan, mengembalikan kedamaian pada arwah-arwah itu. Aku akan membantu kalian, tapi kalian harus siap menghadapi kengerian yang belum pernah kalian bayangkan." Mereka bertiga saling bertatap, ketakutan tapi juga tahu bahwa ini satu-satunya jalan. Sosok berjubah kemudian mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil dari balik jubahnya, berisi beberapa benda mistis, lilin, dupa, dan sebuah kitab tua yang berisi mantra-mantra kuno. Ritual ini harus dilakukan di altar kuno di puncak gunung. "Waktu kita sangat terbatas, karena malam akan segera habis dan kekuatan gelap akan semakin kuat," jelasnya. Raka merasakan getaran aneh di dada, gabungan antara ketakutan dan tekad. "Kita harus lakukan ini, untuk keselamatan kita dan semua orang." Mereka mulai bergerak, meninggalkan api unggun dan bergegas menuju puncak gunung, dengan bantuan sosok berjubah putih. Di perjalanan, mereka melewati bayangan-bayangan gaib yang berusaha menghalangi, tapi dengan mantra dan keberanian, mereka terus maju. Namun, rahasia paling gelap belum terungkap. Di balik kegelapan dan teror yang mereka hadapi, tersembunyi sebuah pengkhianatan lama yang menyebabkan kutukan itu, dan pengkhianatan itu menyangkut salah satu dari mereka sendiri. Malam itu, bukan hanya petualangan fisik yang mereka jalani, tapi juga pertarungan batin melawan kegelapan dalam diri dan dunia. Langkah kaki Raka, Dimas, Tio,
dan sosok berjubah putih semakin berat namun penuh tekad saat mereka menapaki jalur terjal menuju puncak gunung. Angin malam menerpa, dingin menusuk ke dalam tulang. Tapi mereka tahu inilah satu-satunya jalan untuk mengakhiri mimpi buruk yang sudah melanda mereka sejak awal pendakian. Sosok berjubah membuka kitab tua yang ia bawa, membaca mantra dengan suara pelan namun penuh wibawa. Lilin dan dupa dinyalakan, mengeluarkan aroma khas yang mengisi udara dingin itu dengan kehangatan mistis. Perlahan, cahaya dari lilin-lilin itu menembus gelap, seperti sebuah jembatan antara dunia manusia dan alam gaib. Disinilah altar kuno itu, kata sosok berjubah sambil menunjuk sebuah batu besar berukir yang dikelilingi oleh tulang belulang dan dedaunan kering. Suasana sunyi dan penuh kesakralan menyelimuti tempat itu. Raka, Dimas, dan Tio berdiri di sekeliling altar, mengikuti arahan sang penjaga. Mereka menyalakan dupa dan lilin sesuai dengan kitab yang dibaca, sambil mengulang mantra yang dipandu. Tiba-tiba, angin malam berhembus lebih kencang, membawa suara bisikan yang mengalun semakin keras, memenuhi udara dengan energi yang mendesak dan menekan. Dari bayang-bayang, sosok-sosok gelap yang dulu mengejar mereka muncul kembali, kini mengelilingi altar. Wajah mereka tak lagi menyeramkan, tapi penuh dengan penderitaan dan harapan yang tertahan. Sudah saatnya kalian dibebaskan, kata sosok berjubah dengan tegas. Namun, ketegangan memuncak ketika salah satu sosok bayangan menyerang. Tubuhnya berubah menjadi kabut hitam pekat, melayang menyerang Raka. Raka terhuyung, tapi dengan keberanian yang tersisa, ia mengangkat tangan dan mengucapkan mantra yang baru ia pelajari. Seketika, kabut hitam itu terpecah menjadi serpihan cahaya, menghilang dalam dentuman halus yang menggema. Dimas dan Tio ikut melantunkan mantra, sementara sosok berjubah terus memimpin ritual dengan penuh kekuatan. Energi mistis itu membangun lingkaran perlindungan yang semakin kuat, membatasi makhluk gaib dan mengusir kegelapan. Namun, saat semua terasa hampir selesai, sosok berjubah berhenti dan menatap Raka dengan serius. Ada satu rahasia lagi yang harus kau ketahui, ucapnya pelan. Raka menatap balik, merasa ada beban berat yang akan terungkap. Kutukan ini tidak hanya karena ritual yang salah, tapi juga karena pengkhianatan. Salah satu dari kalian membawa darah keturunan yang menjadi penyebab utama gangguan ini. Jelas sosok itu. Mata Raka membelalak. Apa maksudmu? Siapa? Sosok berjubah menatap dalam ke arah Tio. Tio terkejut. Wajahnya berubah pucat. Aku? Tapi aku nggak tahu apa-apa. Sosok berjubah mengangguk. Darah leluhurmu terkait dengan suku kuno yang dulu menguasai gunung ini. Karena itulah, roh-roh ini tak bisa tenang, menganggap kalian musuh sekaligus keluarga. Tio gemetar, tapi kemudian menarik napas panjang dan berkata, kalau begitu, aku harus bertanggung jawab dan membantu menyelesaikan ini. Raka dan Dimas mengangguk, mendukung sahabat mereka. Mereka melanjutkan ritual dengan kekuatan baru. Tio, dengan darah leluhur yang mengalir di tubuhnya, menjadi jembatan antara dunia manusia dan gaib. Lambat laun, suara bisikan berubah menjadi suara damai dan harapan. Cahaya dari lilin dan mantra membentuk lingkaran terang yang membebaskan arwah-arwah yang terjebak. Sosok-sosok bayangan itu mulai memudar. Wajah mereka berubah menjadi senyum damai sebelum lenyap ke dalam cahaya. Malam yang penuh teror berubah menjadi saat pembebasan dan kedamaian. Ketika fajar mulai menyingsing, hutan yang gelap berubah menjadi teduh dan damai. Kabut menghilang, dan suara burung pagi kembali berkicau riang. Raka, Dimas, dan Tio berdiri di puncak gunung, menatap keindahan alam yang baru mereka hargai lebih dalam setelah melewati mimpi buruk itu. Sosok berjubah putih menghilang perlahan, meninggalkan mereka dengan pesan terakhir, hormatilah alam dan roh yang menjaga. Jangan pernah lupakan pelajaran ini. Mereka turun dari gunung dengan hati yang berat, tapi penuh rasa syukur dan pelajaran tentang keberanian, persahabatan, dan misteri dunia yang tak selalu bisa dijelaskan dengan logika. Petualangan mereka berakhir.
Tapi cerita kelam gunung itu akan terus hidup dalam bisikan angin dan bayangan malam.